Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil a'malis shalihat wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu rabbul ardi was samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafiruz dzunubi wal khati'at. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi at-tayyibat. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bersama-sama di majlis ta'lim, majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyata asyarata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-11 daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Artinya, tanamlah, kuburkanlah keberadaanmu di dalam bumi ketersembunyian, maka sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam, maka tidaklah sempurna hasilnya. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-11 ini. Adapun syarah dan penjelasan daripada hikmah yang ke-11 ini ada beberapa macam penjelasannya. Di antaranya adalah akhfi wujuda amalik bi an la tuzhirahu bi nafsil amal wa la tuhaddithahu bima amilta fama khafiya minal amal aslamu wa akmal. Sembunyikanlah keberadaan amal ibadah engkau. Sembunyikanlah keberadaan amal ibadah engkau dengan bahwa tidak engkau nampakkan itu amal pada diri amal itu, dan bahwa tidak engkau ceritakan, tidak engkau kisahkan dengan sesuatu yang telah engkau amalkan.
maka bermula sesuatu yang tersembunyi daripada amal ibadah itu lebih selamat dan lebih sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah salah satu di antara sekian banyak penjelasan atau syarah daripada hikmah yang ke-11 ini. Artinya, sembunyikan keberadaan amal engkau. Itu mengandung dua pengertian. Pertama, waktu beramal itu jangan kelihatan orang. Yang kedua, jangan mengisahkan sesuatu yang telah engkau amalkan. Nang tahun lalu, nang minggu lalu, nang orang kada tahu, jangan dikisahkan amal engkau itu. Maka amal ibadah nang tersembunyi itu lebih selamat dan lebih sempurna ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fadla amali sirri ala amali jahri bi sab'ina dhi'fa fala yazalu bihi syaitan hatta yazkurahu linnas wa yu'linah fayuktabu ala niyatan wa yumha tad'ifu ajrihi kullih thumma la yazalu bihi hatta yazkurahu linnasi saniyah wa yuhibba ay yazkura linnasi wa yuhmada alaih fayumha minal alaniyah wa yuktabu riya'a. Ini hikmah yang ke-11 ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-10. Hikmah yang ke-10 dulu Imam Ibnu Athaillah ini membicarakan tentang ikhlas, bahwa ruh amal itu adalah ikhlas. Nah, ruhnya adalah ikhlas. Amal ibadah yang tidak ada ikhlasnya sama dengan manusia yang tidak punya ruh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Antara lain adalah menyembunyikan amal itu, ikhfaul amal. Telah mendatang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan kelebihan amal ibadah yang dirahasiakan atas amal ibadah yang nampak 70 kali lipat gandanya. 70 kali lipat gandanya amal ibadah yang kita sembunyikan itu lebih daripada amal ibadah yang kita kisahkan atau kita nampakkan. Maka syaitan itu senantiasa membisik kepada kita, menggoda kepada kita agar kita menyebutkan amalan-amalan kita. Nah, syaitan ini selalu membisikkan kepada kita supaya kita membuka amaliyah kita. Maka akhirnya kita sebutkan amal itu. Akhirnya kita nampakkan ibadah itu. Maka ditulislah ibadah tadi menjadi ibadah yang zahir dan dihapus lipat ganda pahala itu seluruhnya. Dulu kita beramal seorangan kadang tahunya, nah itu 70 kali lipat ganda. Akhirnya syaitan membisiki kita, menggoda kita supaya kita mengisahkan amal itu kepada orang. Nah, kita kisahkan kepada orang.
maka 70 itu dihapus gandanya. Karena kita buka sudah kepada orang, kita kisahkan. Nah kemudian sesudah kita kisahkan, dalam kesempatan itu di lain waktu syaitan ini menggoda lagi kepada kita agar dikisahkan lagi amal itu, diceritakan lagi amal-amal itu, sehingga kita untuk kali yang kedua mengisahkan pulang amal itu. Dan kita senang mengisahkannya, dan kita senang dipuji orang atas amal itu. Maka akhirnya amal itu dihapus daripada amal zahir, wa yuktabu riyaan, dan ditulis menjadi riya. Jadi amun sekali mengisahkan amal ibadah itu gandaannya nang hilang, nang 70 jadi 10. Kisahkan pulang, nah, hilang pulang nang 10 dibalik menjadi riya. Nah inilah yang dimaksud dengan pama khafiya minal amal aslam wa akmal. Sesuatu yang tersembunyi daripada amal itu lebih selamat dan lebih sempurna pahalanya. Para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Allah Ta'ala berfirman, jikalau kamu menampakkan sedekah, nah, bersedekah di tengah orang banyak, atau bersedekah tersembunyi cuma isuk dikisahkan, pani'immahiyya, itu bagus, ujar Tuhan, bagus saja. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah itu, engkau berikan kepada fuqara, bahwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kamu. Jadi bersedekah secara terang-terangan, asal jangan minta tangguh aja, baik. Tapi kalau bersedekah sembunyi, lebih baik lagi. Nah, bahwa khairun lakum. Demikian pula amal-amal ibadah selain sedekah, sembahyang sunat, witir umpamanya di masjid, baik, asal jangan minta tangguh aja lawan orang. Sembahyang witir di masjid baik. Ini nang kada bulan puasa, nang kada berjamaah maksudnya. Sembahyang witir di rumah, di dalam kamar, khairun, lebih baik lagi. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat di masjid baik. Tapi sembahyang sunat subuh di rumah sebelum ke masjid lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena itu lebih selamat, lebih sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, izharul amal lahu faidatun bal fawaid biqasdil iqtida idza salima minar riya wal adza. Menampakkan amal, bersedekah di tengah orang banyak, atau berkisah-kisah aku memberi ini, membantu ini, nyumbang ini, berwakaf ini, itu ada faidahnya, bahkan banyak faidahnya, dengan niat, dengan kasat agar ditiru orang, dicontoh orang. Itu bagus. Lawan kawan misal, aku tadi bersedekah situ 10.000, niat kita supaya kawan ini menuruti, nah, kawan ini mengikuti. Aku tadi bersedekah memberi si Anu 100.000, kita kisahkan lawan kawan, tapi niat kita supaya kawan ini bersedekah juga kayak kita. Nah itu bagus. Tetapi bila mana selamat daripada riya, selamat daripada menyakiti,
amun nang diberi sedekah tu inya sakit hati dikisahkan, nah kada baik lagi. Nang diberi itu inya sakit amun dikisahkan, inya kada katuju amun kita kisahkan, nah itu kada baik dikisahkan. Jadi syaratnya dua, bahwa ibadah itu lebih baik diterangkan, dinyatakan, dizahirkan. Syaratnya satu, selamat daripada riya, dua, jangan sampai menyakiti orang yang diberi itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah fa umila biha kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ah. Ujar Nabi, siapa yang mensunnahkan sunnah yang baik, diamalkan orang dengannya, adalah dia pahalanya dan pahala orang yang mengiringinya, mengikutinya. Kita bersedekah, kita mulai 10.000 aja kita. Yang lain menurut juga 10.000. Nah, berbaik. Karena menurut kita dapat pahala sebanyak orang yang menurut. Nah, ini faedahnya kalau kita beramal itu terang-terangan. Ada orang lain yang bisa menuruti kita, kita dapat pahala juga. Nah, tapi tadi selamat daripada riya dan azab. Fakullu amalin la yumkinu israruhu kal hajji wal jihad wal jumu'ati wal jamaah fal abdalu al mubadaratu ilaih wa izharur ragbati fihi litahrid bi syarti an la yakuna fihi syawaibur riya. Bermula amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Kan ada amal ibadah yang kada mungkin disembunyikan, seperti naik haji. Orang berenayan pasti tahuan orang. Nah, ada pendaftaran, ada penataran, ada pengkumpulan. Wal jihad, seperti berperang fisabilillah. Jumat ke masjid, sembahyang berjamaah dilanggar di masjid. Nah, itu ibadah-ibadah yang kada mungkin tersembunyi. Yang lebih abdal baginya adalah bersegera kepadanya dan menampakkan kegemaran padanya untuk memberikan semangat dorongan kepada yang lainnya. Jumat misalnya, atau jamaah sembahyang 5 waktu, atau menuntut ilmu. Ada kalau bersembunyian menuntut ilmu. Nah, ini yang baik baginya, yang abdal baginya adalah bersegera dan menampakkan kegemaran untuk memberikan semangat kepada yang lain-lainnya. Tetapi bisyarti an la yakuna fihi syawaibur riya, syaratnya jangan ada campuran riya. Nah, kalau ada pajang bercampur riya, nah itu baik berdudi-dudi aja. Baik berdudi-dudi di belakang. Kalau khawatir kalau bercampur riya. Tapi jangan kada berjamaah. Kulir ke masjid kalau pindah riya. Nah, ini masalahnya. Kok kada hendak ke Jumat bujung riya banaham kada jadi napa-napa. Kok kada hendak turun ke pengajian kalau pindah riya bujung jadi dosa. Nah, ini orang sudah tamakan pandir syaitan. Karena itu bujukan syaitan. Jadi syaitan ikam berjamaah itu sunat, riya itu haram. Ikam ini pasti riya mengkalanggar. Nah, tamakan pandir syaitan, lalu inya itu beralasan. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti berkata, wa idza arada ar-rajul ay ya'mala 'amalan wa khafa min ar-riya min nafsihi fa in amkanahu ay yukhrija ar-riya min qalbi fa yanbaghi ay yajtahida fi dhalik wa in lam yumkinhu fa yanbaghi ay ya'mal wa la yatrukal 'amal li ajli ar-riya summa yastaghfirullah ta'ala mimma fa'ala fihi min ar-riya fala'alla Allah ta'ala ay yuwaffiqahu lil ikhlas fi amalin akhar. Bila menghendaki seseorang beramal, amal nang kada kau bersembunyi tadi, naik haji, berumrah, kawan sembunyi kada kawa. Nah, hendak beramal itu dan takut ria
di hati ini ada kekhawatiran kalau kuria. Nah, usahakanlah dengan sungguh-sungguh membuang riya itu dan terus beramal. Terus beramal, riyanya dibuang. Amun riyanya kadang mau hilang, biar beramal seria-rianya. Biar beramal seria-rianya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah akan memberikan ikhlas pada amal yang berikutnya. Ini untuk orang-orang yang beramal riya. Para ulama berkata, orang yang riya, orang yang suka dipuji, itu ada kebaikannya. Baiknya apa? Kata para ulama, sebab orang riya itulah berdiri masjid yang megah. Sebab yang riya itulah banyak pondok-pondok pesantren. Sebab yang riya itulah banyak membangun jembatan-jembatan. Sebab yang riya itulah banyak nang berbagi baras dan sebagainya. Kan berbagi baras nang batok dari pulang bin pulang nang bahambur kampung baras. Mestinya ada perlu bangkaran mungkin lillahi ta'ala itu. Ini kada dari pulang bin pulang bagi. Ini orang riya. Ada manfaatnya. Dan orang yang riya-riya ini karena inya banyak berbuat baik, membangun masjid, pada riya-nya masjidnya disembahyangi orang. Nah, berkah inya orang disembahyangi orang itu bisa menjadikan amalnya itu menjadi ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi silahkan aja menyumbang riya, ayo pada bapak. Yang penting menyumbang. Kenapa? Karena ada harapan kita dapat doa daripada nang dibari ini. Amun bakhil siapa yang doakan? Bahkan malaikat mendoakan Allahumma. Kenapa doa malaikat? Binasakan harta orang bakhil itu. Amun kita sosial, amun kita menyumbang, walaupun riya itu haram, tapi berkat banyaknya sumbangan kita ini didoakan oleh orang-orang ini, akhirnya bisa merubah amal itu menjadi lillahi ta'ala. Nah, jadi ini merupakan alat untuk melawan syaitan. Jadi syaitan kamu jangan beramal, mun riya sia-sia, kada sia-sia aku mun riya syaitannya. Ini bisa mendoakan lawan aku gina. Wa amma ma yumkinu israruhu kas-sadaqati was-salah fa in kana izharu sadaqah yu'dhil mutasaddaq alaih wa yuraggibun nas bis sadaqah fasirru afdal li annal idza haram. Adapun amal ibadah yang mungkin disembunyikan seperti sembahyang sunat, pekawa disembunyikan dalam kamar kita berkurung nak 1000 rakaat, siapa tahu kada nang tahunya, atau bersedekah hendak supaya kada nang tahunya, tah malam hendak balas di pelatar ruang itu, siapa nang tahunya ada. Nah, jika adalah menampakkan sedekah itu menyakiti orang yang diberi sedekah dan menggemarkan manusia pada sedekah, maka menyembunyikannya lebih afdal karena menyakiti itu hukumnya haram. Ini ada dua. Satu sisi kalau aku bersedekah, yang lain banyak meniru. Umpat yo bersedekah. Tapi di sisi lain, kalau aku bersedekah terang-terangan, nang kubari ini bisa sakit hati, supan ninya. Nah, nang kubari ini bisa kecewa. Kita orang banyak memberi, nah memberikan duit. Orang bisa menuruti, cuma inya supan kita orang banyak diunjukin itu. Nah, mana baiknya?
Jauh lebih baik memelihara jangan sampai orang sakit hati. Nah, karena menyakiti hati orang itu hukumnya adalah haram. Sedangkan bersedekah itu hukumnya sunat saja. Nah, jadi itu lebih baik berdiam, lebih baik bersembunyi ketimbang menyakiti orang tapi ada yang mengikut orang lain. Jadi kada sesuai pahalanya. Kalau aku terang-terangan 10 nang mengumpati aku, tapi nang diberi sakit hati. Mun aku bersembunyi bersedekah nang diberi senang, tapi kada ada nang menuruti aku, nah baik yang ini. Biar aja beri bersembunyian, kada ada orang menuruti, kada apa-apa juga. Fa'in lam yakun fihi idza'un faqad ikhtalafa an-nas fil afdal faqala qaumun asirru afdal minal alaniyah. Nah, amun kadang menyakiti bang, ini kita bersedekah atau sembahyang di tengah orang banyak, nang diberi kada tersinggung nang diberi, nang menuruti kita banyak di belakang nih mau umpati kayak kita aja bersedekah, mana abdalnya awan bersembunyian aja. Menurut pendapat sebagian ulama, asirru abdal minal alaniyah, tetap nang rahasia lebih abdal daripada nang terang-terangan. Sembahyang kah kayak itu juga? Sembahyang ada nang menuruti aku, mun aku dilanggar sembahyang sunat witir aku di musalla ada nang menuruti, dan aku kadaria juga. Mana baiknya di rumah? Orang kada ada menuruti, di rumah kada tahu, tetap lebih baik di rumah. Nah, ini pendapat satu kaum. Wa qala qaumun asirru afdal minal alaniyah. Wa ala man yuzhiru amala wazifatani ay yuzhirahu haitsu ya'lam annahu yuqtada bih aw yazunnu dzalik zanna. Yang kedua, ayyuraqiba qalbahu fa innahu yakunu fi hubbur riya'ul khafi fayad'uhu ilal izhar bi uzril iqtida. Kalau kita hendak juga beramal nih terang-terangan, karena pendapat satu ulama, satu kaum ulama, ibadah nang sir lebih abdal. Ada pendapat lagi yang lain, ibadah nang terang-terangan tuh lebih abdal, amunnya kada riya dan kada menyakiti orang. Lalu inya beribadah nang terang-terangan. Ini dua tugasnya. Pertama, bahwa dia meyakini bahwa ada nama ikut. Amun aku nih beribadah terang-terangan, pasti ada nama ngikut. Nah, kalau kada pasti ada nama ngikut, jelas sudah baik beranai. Nang dipandiri ini orang kada berduit, jangankan dia bersedekah hari-hari aja lah pak. Dikisahkan aku ketika menyumbang masjid 10 juta, hati supaya mengumpati kita, maulah kayak itu. Kan kada cucuk, inya urusan makan aja lah pak. Bagi sana apa niatnya lawan orang ini? Nah, jika yang orang yang kita kisahkan ini orang kaya juga, orang yang berduit juga, nah kita kisahkan aku tadi nyumbang 10 juta. Nah, kita ini ada sangkaan kuat, ini kawan nuruti. Kan duitnya banyak ampunnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa orang yang beramal ibadah secara nampak itu mesti selalu mengintai hatinya agar jangan sampai masuk riya tadi. Wa qallama taslamul a'malu zahirah anil afat wassalamah fil ikhfa wa fil izhar minal akhtar ma la yaqwa alaihi amsaluna fal hadharu minal izhar aula bina wa bi jami'id du'afa. Ujar pengarang ini, sedikit sekali selamat ibadah yang nampak itu daripada penyakit. Orang nang menyumbang terang-terangan, orang nang beribadah nang mestinya kawa disembunyikan, dilaksanakannya terang-terangan, itu sedikit selamat daripada penyakit. Dan keselamatan itu pada menyembunyikan ibadah.
pada menampakkan ibadah itu daripada bahaya-bahaya yang tidak kuat atasnya orang-orang seperti kita. Jadi ujar pengarang nih, orang-orang kayak kita nih kada kuat bisa menahan godaannya, menampakkan ibadah itu bisa kena suka dipuji orang, bisa tersanjung dipuji orang. Nah, jadi hendaklah dia waspada daripada menampakkan ibadah itu lebih baik dengan kita dan dengan sekalian orang yang masih lemah hatinya. Mun kita ini masih labil, kita masih labil menu baik menu kada, menu rajin menu kulir beribadah, ini masih labil ngarannya lagi. Nah, orang yang macam kita ini baiknya beribadah itu sembunyikan aja. Ibadah nang kawa disembunyikan, sembunyikan. Baik waktu melaksanakannya, menyembunyikannya, atau melaksanakannya sembunyi dan jangan berkisah sesudahnya. Nah, itu jauh lebih aslam wa akmal, lebih selamat dan lebih sempurna. Nah, inilah sebagian daripada yang dimaksud dari perkataan Al-Hikam ini, idfin wujudaka fi ardil humul famanabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Dan masih banyak lagi selain daripada ini syarah-syarahnya yang menjelaskan tentang hikmah yang ke-11 ini. Yang kita bahas tadi adalah merupakan satu bagian daripada macam-macam keterangan itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-12 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وببركة فاتحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين إمام مسلمين محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسألك سلامة في الدنيا والآخرة. بسم الله طريقنا الرحمن رفيقنا رحيم يا حسنى من كل شيء. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى وبرسولك المرسل طاهر قلوبنا عن مساهداتك ومحباتك وأمتنا على سنة وجماعة وسوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك إجازة ما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مسبب الأسباب الفاتح للأبواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى الصواب وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الجزاء والثواب. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah.
Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, taufik dan hidayah dan inayah daripadanya jualah kita pada saat ini dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari pembalasan nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tsaniyata ashar min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seperti uzlah yang masuk dia dengan uzlah itu akan midan lapangan pikir. Tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seumpama uzlah mengasingkan diri daripada manusia, yang mana dia masuk dengan uzlah itu akan midan lapangan fikrah, berpikir. Itulah tarjamah atau makna daripada hikmah yang ke-12 ini. Adapun syarah atau penjelasan daripada hikmah yang ke-12 itu adalah la syai'a anfa'a lil qalbi min uzlatin ay khalwatin mashubatin bitafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada uzlah, artinya khalwat, menyendiri, menjauh daripada manusia, yang disertai dengan tafakkur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan qalbun, hati. Yang dimaksud dengan hati itu bukan segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri kita, tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berada di dalam diri kita, yang dengan hati itu kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Nah, hati kita itu apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi bila hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan di dalam hikmah yang ke-12 ini adalah tentang hati yang rusak. Hati yang rusak itu adalah hati yang seringkali lupa kepada Allah. Hati yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat, namun melupakan akibat. Nah, ini hati yang rusak. Dan hati yang rusak inilah
yang ada pada diri kebanyakan kita. Hati yang demikian yang rusak itu kalau ingin selamat maka mesti diobati agar bisa hati kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu memikirkan tentang yaumil akhirah, hari akhirat. Nah, bagaimana caranya memperbaiki hati yang rusak itu? Beliau mengatakan bahwa yang paling bermanfaat, yang paling mujarab untuk mengobati hati yang rusak itu adalah uzlah atau khalwat. Artinya menjauh daripada manusia, menyendiri, tetapi disertai dengan tafakkur. Dengan kita menyendiri dan tafakkur, maka hati yang rusak tadi diharapkan bisa baik. Nah, itu yang dimaksud di dalam hikmah yang ke-12 ini. La khaira fi uzlatin ay khalwatin la tafakkura biha wala nuhuda li tafakkurin la uzlata ma'aha. Tidak ada kebaikan pada uzlah khalwat yang tidak ada tafakkur padanya. Kita menyendiri, mengasingkan diri daripada manusia, tapi kada ada tafakkur. Nah, maka itu uzlah, tidak ada kebaikannya. Sedangkan tafakkur tapi tidak uzlah, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah umat, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka tafakkur itu tidak akan menimbulkan kemajuan. Tafakkur itu tidak akan murni, tafakkur itu tidak akan bersih, sehingga tidak sesuai dengan manfaat yang diharapkan dengan tafakkur itu. Nah, oleh karena itu pengarang tadi menyebutkan bahwa uzlah yang disertai dengan tafakkur itulah yang paling bermanfaat untuk memperbaiki hati yang rusak itu. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sesaat, satu mat, itu di sisi Allah lebih baik nilainya, pahalanya daripada ibadah kita selama 70 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita beribadah, misal ibadah apa, tapi kada ada tafakkurnya 70 tahun, maka harganya lebih mahal tafakkur sesaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna bihi yasidul abdu ila ma'rifati haqa'iqil asya wa ila ta'zimillah ta'ala wa ta'zimi kulli ma yurdi. Karena dengan tafakkur itu sampailah seorang hamba kepada mengenali hakikat-hakikat sesuatu. Dengan tafakkur itu seseorang bisa mengagungkan Allah. Dengan tafakkur itu dia bisa mengagungkan tiap-tiap sesuatu yang membuat ridhanya Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang pertama tafakkur itu? Apa yang pertama mesti kita pikirkan? Yang pertama kita pikirkan adalah diri kita. Karena man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali, mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, jadi yang pertama kita tafakkur, yang pertama kita renungkan adalah diri kita. Apa yang kita renungkan dari diri kita?
Nah, yang pertama yang kita renungkan dari diri kita adalah limadza khuliqtu. Limadza khuliqtu. Untuk apa aku ini diciptakan Allah? Nah, itu yang pertama. Di waktu kita khalwat, di waktu kita sendiri, di waktu kita mengasingkan daripada manusia, kita tafakkur, kita berpikir, limadza khuliqtu, untuk apa aku ini diciptakan Allah? Dulunya kadada, sekarang ada. Untuk apa aku diadakan oleh Allah ini? Nah, itu yang perlu kita gali daripada diri kita, itu yang perlu kita mantapkan daripada diri kita. Untuk apa kita dicipta oleh Allah? Sebahagian manusia ada yang merasa bahwa dia hidup itu untuk mengumpul harta. Dia beranggapan bahwa dia diciptakan Allah hanya untuk mengumpul harta, sehingga sebagian besar waktunya dihabiskannya untuk mengumpul harta. Walaupun itu dia mengakui atau dia mengingkari, tapi kenyataan fakta membuktikan bahwa sebagian besar waktu dia habiskan untuk mengumpul kekayaan. Itu secara kada langsung bahwa dia mengakui bahwa aku dicipta untuk mengumpul harta. Jam 8 sampai jam 5 dihabiskan waktunya untuk berusaha mencari duit. Kena malam kauyuhan guring, bangun kena pukul 7. Nah, orang semacam ini secara hal, secara isyarat bahwa dia mengatakan aku dicipta untuk mencari duit, walaupun di mulutnya kada keluar kata-kata itu, tapi tingkah lakunya menunjukkan demikian. Nah, itu yang kita renungi. Apakah bujur seperti itu? Apakah benar kita dicipta oleh Allah untuk mencari duit? Nah, itu yang perlu tafakkur. Yang pertama kita renungi hidup kita. Kita renungi berapa umur kita habiskan. Kita mengakui bahwa kita ternyata hidup ini adalah untuk duniawi semata-mata. Akhirat ada, tapi porsinya kecil, porsinya sedikit. Nah, makanya tafakkur itu nilai pahala di sisi Allah sangat besar. Limadza khuliqtu, untuk apa dicipta? Ibrahim bin Adham, sewaktu beliau berburu, beliau adalah seorang bangsawan yang sukanya berburu. Suatu hari beliau berburu dengan perbekalan, perlengkapan yang lengkap, berangkat ke hutan. Di tengah jalan beliau ada mendengar hatib. Hatib itu artinya suara tanpa kelihatan orangnya. Suara itu, ya Ibrahim, alihadza khuliqta, apakah untuk ini engkau dicipta Allah? Apakah engkau dicipta untuk berburu? Ibrahim bin Adham tersadar bahwa ternyata selama ini hidupku kusia-siakan. Berpaling, beliau kembali dan meninggalkan seluruh yang ada, lalu mengembara ke tengah hutan belantara untuk mencari hakikat, mencari kebenaran.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu, ujar Tuhan, melainkan untuk ibadah. Nah, untuk ibadah. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, untuk apa aku diciptakan Allah? Jawabnya, untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu bisa didapat, bisa digali dengan tafakkur. Nah, berhubung ibadah ini ada yang memerlukan sarana-sarana, ibadah ini ada memerlukan dana-dana, lalu dicarilah usaha, dicarilah duit, dicarilah makanan, dicarilah pakaian, dicarilah tempat tinggal. Supaya apa semuanya itu? Supaya bisa nyaman dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Nah, jadi orang mencari duit itu sebujurnya adalah untuk supaya beribadah. Jangan dipaling karena mencari duit lupa ibadah. Bila tak paling yan itu. Nah, jadi yang pertama tafakkur itu dulu. Kita mengenali diri kita, tugas kita apa? Ternyata tugas kita hanya satu, adalah mengabdi kepada Allah. Tidak ada yang lain. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk mencari duit. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk berusaha itu ini kadang. Tapi yang ditugaskan Allah kepada kita hanya adalah ibadah kepada Allah. Dan Allah menjamin dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan rezeki, memberikan kecukupan kepada mereka-mereka yang ingin beribadah kepada Allah. Fal uzlatu wasilatun lahu wa mu'inatun alaih. Uzlah, mengasingkan diri, itu merupakan jalan bagi tafakkur dan membantu atas tafakkur. Namun kita di tengah manusia, di tengah keributan, kita akan sulit dapat tafakkur yang murni. Tapi kalau kita di tempat yang sunyi, di tempat yang sendiri, nah itu diharapkan ada tafakkur yang bersih. Jadi menyendiri itu merupakan wasilah. Mengasingkan diri dari manusia itu merupakan membantu untuk tafakkur. Hadhihi liman laisa lahu syaikhun yurabbi. Ini uzlah bagi orang yang tidak punya guru yang membimbing dia. Wa illa, jikalau dia punya guru, fa mukhalatatus syekh wa mukhalatatul ikhwanil ladzina yu'inunah anfa'u wa aslahulah. Jika dia ada punya guru, nah maka bergaul dengan guru, bergaul dengan kawan-kawannya, maka itu lebih bermanfaat dan lebih baik baginya daripada uzlah. Jadi uzlah supaya bisa tafakkur ini untuk orang-orang yang menuju jalan Allah, tidak di bawah bimbingan guru yang tertentu. Kalau orang itu ada punya guru tertentu, maka semajlis dengan guru itu lebih baik baginya. Bergaul dengan guru itu lebih baik baginya, lebih bermanfaat baginya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa'alam anna fil khalwati fawaida, ketahuilah bahwasanya pada khalwat itu banyak faidahnya. Kita mengasingkan diri, kada umpat perkumpulan-perkumpulan, kada umpat partai, kada umpat handil, kada umpat arisan, kada umpat itu banyak faidahnya. Pertama, hifzul qalbi minar riya wal mudahanah wa ghairiha minal amrad. Pertama, faidahnya kita mengasingkan diri itu terpelihara hati daripada riya. Kan riya itu minta lihat orang.
Amun sorangan siapa yang melihat? Selamat hati daripada ria, daripada mudahanah dan selainnya daripada penyakit-penyakit hati, sum'ah. Nah, selamat. Yang kedua, faidahnya uzlah itu hifzul basar min afatil manzurat, terpeliharanya mata daripada bahaya-bahaya yang dipandang. Li'anna an-nazara ilal asya yujibu tafriqatal qalbi, karena memandang kepada sesuatu itu menimbulkan terbelahnya hati. Kalau kita khalwat, napa nang kita lihat? Kadada. Lalu hati kita jadi terpukus karena mata kita kadada nang dilihatnya. Nah, makanya sembahyang disuruh menjangangi tempat sujud. Supaya apa? Supaya mata ini jangan melihat nang macam-macam. Karena bila mata melihat macam-macam, kena hati jadi tak macam-macam juga. Nah, dengan adanya kita khalwat, dengan adanya kita bersendiri, nah apa nang kita lihat? Nah, selamat mata. Yang ketiga, as-salamah min afatil lisan kal ghibah wan namimah wa ghairiha minal muhlikat. Selamat daripada penyakit atau bahayanya lisan seperti ghibah, nyambeti orang, namimah, anjur atar, dan selainnya daripada yang membinasakan. Kita bakhalwat, siapa dipandiri? Kada denang dipandiri. Nah, selamat dulu mulut kita daripada menyambat orang, daripada menganjur atar orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam bilisanih, kebanyakan dosa manusia itu di lisannya. Dengan uzlah atau khalwat, lisan kita selamat. Yang keempat, keuntungannya kita menyendiri, as-salamatu min suhbatil asrar, kita selamat daripada bersahabat dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini contohnya orang-orang nang ahli riba, itu orang-orang jahat. Orang-orang peminum, orang-orang jahat. Orang-orang rentenir, orang-orang jahat. Orang-orang zalim, orang-orang jahat. Ahli zina itu orang-orang jahat. Nah, bila kita menyendiri, kita kada tagaul lawan itu. Tapi amun kita bagaul, nah bisa kemungkinan kita bersahabat dengan mereka itu. Lianna sohbatahum fasadun azim bidinih, karena bersahabat dengan orang-orang yang jahat itu kerusakan yang besar pada agama kita. Kalau kita nih akrab lawan orang penzina, itu agama kita rusak. Akrab dengan orang nang katuju riba, agama kita rusak. Akrab dengan orang zalim, agama kita rusak. Akrab dengan pejabat nang korupsi, agama kita rusak. Tanpa kita sadari. Qala ba'duhum ma fasada man fasad illa bi suhbati man fasad, tidaklah rusak orang yang rusak itu melainkan sebab bakawan lawan nang rusak. Umumnya orang tuh rusak karena bakawan nang rusak. Nah, kalau kita bauzlah, kita khalwat, kada bergabung dengan manusia, kita selamat. Orang-orang yang dimasukkan dalam asrar, kelompok orang-orang jahat, itu pandangan matanya itu bisa menularkan kejahatan kepada kita. Terutama kita nang kada kuat keimanannya. Orang nih, orang jahat, jangan lawan kita berjauh aja lagi.
pandangannya itu bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Apalagi kekanakan halus-halus tuh. Jangan nak dijapa-japa ya orang nangka itu. Karena keringat mereka itu adalah keringat yang dilaknat oleh Allah. Jadi bahaya bersahabat akrab dengan orang-orang yang masuk dalam gulungan asrar, yang sudah dianggap orang-orang jahat itu. Pandangan matanya bisa merusak agama kita, apalagi sentuhannya maginnya lagi, apalagi memakai bekas pakaiannya maginnya lagi, minjam kendaraannya bahaya lagi. Jadi semua kejahatan, maka sesuatu yang terkait dengannya adalah membahayakan agama kita. Nah sebaliknya sama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai Allah. Pandangan mereka itu mendatangkan rahmat. Keringat mereka, keringat mendatangkan rahmat. Semua apa yang bekas mereka adalah rahmat. Makanya orang nang mati, jadi dalam kitab fikih, orang tuh mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Itu kan kita fikih ada tuh. Orang mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Bekas kainnya kah, bekas apanya kah. Misal kita mati minta kupiah, kupiah bekas orang saleh. Nah itu memberi manfaat. Kalau orang mati aja memberi manfaat, apalagi orang hidup. Bekas orang saleh. Nah demikian sebaliknya orang-orang jahat pun demikian. Akan menimbulkan dampak kepada mereka-mereka yang belum kuat hatinya, belum kuat keimanannya. Nah dengan kita khalwat, kita terhindar daripada bersahabat dengan mereka itu. Yang kelima, keuntungannya khalwat adalah at-tafarrug lil ibadah wa tamakkunul mudawamah 'alaiha. Dengan adanya kita khalwat, kita bisa lapang beribadah dan kawa terus-menerus beribadah. Misalnya kita membaca zikir 5.000 sehari. Kalau kita menyendiri kita kawa. Tapi kalau kita bergaul tengah masyarakat, nah sewaktu-waktu kita ada kita baca. Karena ada acara ini, acara itu, acara ini. Apalagi macam-macam yang diikuti. Ketua ini, ketua itu, ketua ini. Bermacam-macam organisasi. Kada terbaca wirid lagi. Jadwal ini ada rapat itu. Jadwal ini ada acara itu. Nah kalau kita khalwat, bisa ibadah kita tuh mudawamah, bisa terus menerus. Ibadah yang mudawamah itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit. Yang keenam, faidahnya kita khalwat, siyanatu nafsihi wa dinihi minal khusumat. Dengan adanya kita khalwat, diri kita, agama kita terpelihara daripada pertengkaran-pertengkaran. Kadang mau tapahual, saurangan siapa dihuali, siapa nang mahuali. Nah, bahual itu merupakan sumber datangnya macam-macam kejahatan, seperti bermusuhan, bermarah-marahan, berdengki-dengkian. Nah, semua itu sifat yang membahayakan. Yang ketujuh, rahatul qalbi wal badan. Dengan adanya khalwat menyendiri itu, hati kita lapang, badan kita pun lapang. Yang kedelapan, husuluz zuhdi wal qanaah. Orang yang khalwat ini akan diberi Tuhan zuhud dan qanaah. Kenapa kita kada kawa zuhud? Kenapa kita kada kawa qanaah, kada merasa cukup lawan nang ada? Karena kita bergaul, melihat orang makai ini hendak nukar lu berhemat mencari duit. Melihat orang ini hendak nuruti ka itu, duitnya kada ada, berhemat kena mencari duit, berhutang masih itu kamari. Nah karena pergaulan, dengan adanya kita khalwat atau uzlah, selamat dari itu. Yang kesembilan, wujdanu halawatit ta'ah. Nah, didapatnya manis taat. Nah ini yang penting. Kita khalwat itu, kita menyendiri itu beribadah jadinya manis.
beribadah tuh nyaman. Qala Abu Talib Al-Makki rahimahullah, la yakunul murid shadikan hatta yajida bil khalwah minal halawah wan nasyat wal quwwah ma la yajidu bil alaniyah. Tidaklah seseorang murid itu benar sehingga dia mendapati di dalam khalwat itu manis dan rajin kuat ibadah, sesuatu yang tidak ia temukan di tengah orang banyak. Ini menandakan kita nih bujur. Bila beribadah itu tak kuat saurangan, tak nyaman saurangan, tak manis saurangan pada di tengah orang banyak, itu menunjukkan kita bujur. Tetapi bila mana kita saurangan menguliat, kulir di tengah orang banyak rajin, menunjukkan kita munafik ngarannya. Di tengah orang banyak perajinnya beribadah. Bila saurangan sajus saja kada sanggup membaca Quran. Di tengah orang banyak 2 juz sanggup. Dalam kamar saurangan kada kawa. Nah, ini menunjukkan ada sifat munafik di dalam hati. Yang ke-10, faidahnya uzlah at-tamakkun minat tafakkuril khalis ad-daim wa huwal maqsudul a'zam bil khalwah. Bisa kawa tafakkur yang murni, yang terus menerus, itulah tujuan yang besar di dalam khalwat, di dalam uzlah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, uzlah atau khalwat artinya menyendiri daripada orang, dan itu kada semua orang bisa melakukannya. Menyendiri. Seseorang bertanya kepada gurunya, kaifat tarik ila tahqiqil ibadah wa tahsili halawatiha. Ujar si murid ini, wahai guru, bagaimana cara supaya bisa ibadah itu mantap dan manis? Ujar gurunya menjawab, qala syekh, la tanzur ilal khalqi wa khassatan abna'ad dunya. Kalau ikam hendak mantap beribadah, hendak manis, jangan memandang kepada makhluk, terutama orang-orang yang cinta dunia. Jangan dipandang, maiti aja jangan. Jadi jangan murid maka ada sanggup, wahai guru, urun di pasar begana, berdagang, macam-macam nang dihadapi kayak apa. Kenapa garang maka kada boleh memandang orang-orang yang cinta dunia itu. Ujar gurunya, fa innan nazar ilaihim zulmah. Memandang kepada orang-orang yang cinta dunia itu menimbulkan gelap di dalam hati kita. Nah, memandang aja sudah bahaya. Kada sanggup nang murid ini, hidupnya kada di kampung, hidupnya kada di hutan, hidupnya di tengah masyarakat dan berusaha. Nah, kalau ikam kada sanggup, ini barang pala tasma' kalamahum. Ayo ikam memandang mereka, tapi jangan mendengari pembicaraan mereka. Jangan dengari perkataan-perkataan ahli dunia. Kada kau melihat TV lagi tuh, berita-berita. Kenapa garang kada boleh mendengari pembicaraan ahli dunia itu? Fa inna kalamahum kaswah. Pembicaraan orang cinta dunia itu menimbulkan keras hati kita. Kita ini menalinga orang berpandir dolar, pandir emas. Seorang bisa emas kada, dolar kada. Ini menalinga mana. Itu membuat hati kita keras. Bagi si murid tadi kada kawa juga, kada mendengari guru wana. Bertemuan hari-hari. Lalu ujar gurunya,
Amun ikam kada kawa jua kada mendengar mereka itu, fala tu'amilhum, jangan kerjasama dengan mereka, jangan bekerja sama. Inya besaruan jangan ditulaki. Orang-orang bakhil tuh, orang-orang bakhil besaruan jangan ditulaki. Kenapa? Makanannya itu daun penyakit. Itu jar Nabi medahkan. Orang bakhil tuh makanannya itu penyakit. Kayak apa mengetahui orang tuh bakhil kadanya. Tak kau ini di kampung tuh kadang alih kada. Bila kada terdengar menyumbang, kada terdengar baruhan, bakhil ngarannya. Orang hadi tu laki. Orang kada bisa baruhan tuh bakhil ngarannya. Nah, inya baruhan jangan tulak penyakit. Itu jar Nabi kita medahkan itu. Makanan yang dihidangkan dari orang bakhil itu daun penyakit. Namun ikam kada kawa kada memandang mereka, kada kawa kada bepandir lawan mereka, jangan kerjasama. Jangan hendak berjual tukar lawan inya, jangan hendak mendatangi inya, jangan hakun didatangi inya. Bah kada kawa juga guru kayak itu, kada sanggup juga. Nah, jaguru nang terakhir, mun ikam kada sanggup juga itu, fala taskun ilaihim, jangan ikam tentram kepada mereka. Ini yang terakhir, jangan tentram. Kadang-kadang hati kita nih, bila parak orang sugih asa nyaman, nah itu iya ngaran tentram melawan mereka. Bila parak orang miskin bepaluhan sakada nyaman. Nah. La taskun ilaihim, jangan tentram kepada mereka. Janganlah dijadikan orang-orang cinta dunia itu penentram hati kita, jangan. Fa inna sukun ilaihim halakah, karena mencari tentram kepada mereka itu kebinasaan kita. Nah ini terakhir. Jadi ayuha hendak memandang mereka, hendak mendengari perkataan mereka, hendak bekerja sama lawan mereka, tapi sebuting. Jangan hendak tentram, jangan hendak merasa tenang dengan mereka itu. La yajidu halawatal ibadah man kana qalbuhu sakana ila ghairillah, tidaklah bisa mendapatkan manisnya ibadah orang nang hatinya itu tentramnya kepada selain Allah. Orang tuh hatinya tentramnya bukan lawan Allah. Nah, orang ini ibadahnya kada mau manis. Tapi bila orang ini menyebut Allah tentram hatinya, menyebut Allah senang hatinya, nah orang seperti ini yang bisa dapat manisnya ibadah itu. Nah jadi amun kada kawa bakhalwat, ini yang kita pakai. Jangan hendak mencari ketentraman, ketenangan kepada makhluk Allah, terutama abnaud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia itu. Nah itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamul Ata'iyah. Selanjutnya hikmah yang ke-13. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة وسلموا تسليما.